saya dengan Pak Pius. Halo. Hari ini kami di Bandara El Tari dalam perjalanan tugas di Alor. Menuju ke Alor. Sekarang bandara bagus loh. Bandara El Tari sekarang keren. Pada tanggal 29 Juli sampai dengan 7 Agustus 2020, tim Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Amelia Penitela SCMM sebagai pengendali teknis, Pius Basulius Samuntukan SCM ACC sebagai ketua tim, dan anggota tim Jeffrey Erensano ST melakukan pemeriksaan kinerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dan melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau EPPD Kabupaten Alor di bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Alor. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rutiana Laiskodat SSI APTMM, dalam keterangannya saat diwawancarai, mengharapkan agar melalui pelaksanaan tugas ini, kinerja pemerintah daerah Kabupaten Alor dapat meningkat menjadi lebih baik. Baik, jadi kegiatan di Kabupaten Alor akan dilaksanakan selama 4 hari dan supervisi dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang dilakukan 2, dan untuk EPPD tahun sebelumnya Kabupaten Alor menduduki peringkat 13 dengan angka 2,740 dan itu dinilai tinggi, dan kita harapkan Kabupaten Alor kinerjanya semakin baik. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Inspektur Provinsi, Ibu Iban Sato, Pak Pius. Yang pertama, Pak, selamat datang. Kali pertama Ibu dikasihkan terakhir, selaku Inspektur Provinsi baru pertama kali. Selamat datang di Kabupaten Alor. Inilah kami. Pelaksanaan tugas diawali dengan pemeriksaan kinerja di kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Alor, yaitu melakukan pemeriksaan kas dan dilanjutkan dengan pemeriksaan rinci atas penatausahaan keuangan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran untuk tahun anggaran 2019 dan 2020. Kemarin kami melakukan pemeriksaan kinerja. Kebetulan saya mungkin mau berhubungan langsung dulu dengan keuangan. Kalau boleh sambil menyaksikan hari ini sudah ya? Mantap. Kebetulan kami baru habis entry untuk G4. Ya, siap. Jadi pas ya? Iya pas. SC bank-nya sama SPD fungsional terakhir. Tapi minta maaf, barusan di entry habis belum ditandatangani. It's okay. Iya. Kemudian juga untuk mungkin ada sisa kas, uang tunai. Sisa kas uang tunai 97.000. Di tengah pelaksanaan audit, tim berkesempatan melakukan wawancara yang dilakukan oleh ketua tim. Bapak Inspektur, Bapak Muhammad Iqbal. Selamat siang, Pak Inspektur. Selamat siang, Pak. Saya ada beberapa pertanyaan ini, Bapak, untuk program dan kegiatan tahun anggaran 2019. Apakah sudah dilakukan dengan memenuhi unsur 3E? Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pius, Pak Pak Jeffrey. Terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Alor di tahun 2019 ini dikasih pagu anggaran 6.983.982 rupiah, itu untuk melaksanakan 4 program dengan 20 kegiatan. Iya. Yang menjadi program pokok itu yaitu terkait dengan peningkatan sistem pengawasan internal ya, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah dan peningkatan profesional tenaga pemeriksa dan aparat pengawas. Memang masih terkendala. Yang pertama, kita hanya memiliki 7 orang auditor. Itu masih auditor muda. Hanya 1 orang auditor media.
P2 OPD itu sudah tidak punya lagi karena kemarin di bulan Juli itu sudah pensiun. Oh, baik Pak. Ya. Kemudian kita lakukan tugas pokok dan fungsi mengawasi. Itu kurang lebih ada di 45 OPD. Kemudian 17 kecamatan, kurang lebih 17 kelurahan, 158 desa. Luar biasa. Kemudian SD itu ada 189, kemudian SMP ada 98. Jadi kurang lebih hampir sekitar 400-500-an. Kalau kita lihat Permendagri tentang kebijakan anggaran khusus untuk kelompok pengawasan, 0,1. kalau tidak salah itu 0,1% dari APBD. Ya, betul. Kita APBD itu sudah tembus 1 triliun lebih ya, 1 triliun lebih. Di samping kita kekurangan personil, kita kekurangan anggaran. Saya untuk pembentukan auditor baru juga agak susah karena kita rekrut atau pengadaan formasi baru beberapa tahun tidak ada sama sekali. Betul Pak. Sehingga baik dari sisi E3E ini memang masih banyak tantangan. Siap. Nah, strategi apa Pak yang Bapak terapkan ini? Jadi gini, saya kurang lebih sudah 5 tahun jadi inspektur. Pada tahun-tahun awal itu strategi yang saya pakai bagaimana saya lakukan pengawasan khusus untuk OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Alor. Itu saya lihat pengelolaan keuangan itu sudah semakin bagus, sehingga di beberapa tahun terakhir, 2-3 tahun terakhir ini saya lebih fokus ke pengelolaan dana desa. Nah, strategi apa nih Pak Inspektur yang mungkin Bapak akan terapkan ini untuk mencapai opini wajar tanpa pengecualian di tahun 2021? Untuk mencapai opini, yang pertama untuk tindak lanjut temuan BPK perwakilan NTT kemarin sebelum rekon semester 1 tahun 2020 kita di posisi 76, sekian persen. Luar biasa, Pak. Kemudian setelah rekon ini kita naik kurang lebih sudah 78,40%. Jadi dari aspek presentasi tindak lanjut itu sudah di atas standar nasional. Itu akun yang menjadi pengecualian itu ada 4. Yang pertama kas di bendahara pengeluaran, kemudian yang kedua itu BOS, yang ketiga pengelolaan aset, yang keempat itu aset lain-lain berupa selisih kas. Kemarin itu kami punya keyakinan bahwa kami sudah bisa dapat WTP, tetapi masih ada kendala itu terkait dengan penelusuran aset khusus tanah dan gedung sekolah yang ada di SD dan SMP. Dan itu kami sudah buat komitmen bahwa pada tahun ini kami akan tindak lanjut rekomendasi terkait dengan penelusuran aset yang ada baik berupa tanah maupun bangunan. Baik, terima kasih banyak Pak Inspektur atas waktunya. Tahap selanjutnya, pengendali teknis Amelia Penitela SEMM bersama tim melapor diri ke bagian tata pemerintahan Setda Kabupaten Alor guna melakukan evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD tahun 2019 Kabupaten Alor. Pak Yus sebagai ketua tim, Pak Jufri sebagai anggota tim, kami melaksanakan evaluasi LPPD. Jadi hari ini kami melapor dengan admin sudah baik, terima kasih Mama, Yus, Ajep. Kami juga dengan senang hati menerima kedatangan Mama sekalian. Jadi nanti mungkin ada hal apa yang perlu langsung nanti di kekurangan data apa, nanti kami langsung nanti sesuai arahan dari Bapak sekalian. Baik. Ya, mungkin ada hal apa nanti kami Siap.
tim penyusun LPPD Kabupaten Alor yang diketuai oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yerike Esos mengharapkan LPPD Kabupaten Alor dapat mengalami peningkatan dan masuk dalam 10 besar di Provinsi NTT dari peringkat 13 pada tahun 2019. Berikut wawancaranya bersama Ketua Tim Pius Basilius Samuntukan. Ibu, untuk LPPD ini tim inspektorat itu akan melakukan konfirmasi, verifikasi, dan klarifikasi terhadap data kinerja pemerintah daerah Kabupaten Alor. Bagaimana itu tentang kesiapan data dukung tersebut? Baik, terima kasih Pak Pius. Data dukung dalam bentuk hard copy kami sudah siap serahkan di Pak Pius, mungkin untuk lampiran KK 31, 2, 3-nya, dan kita untuk soft copy-nya kami sudah siapkan semua. Siap. Jadi tinggal nanti kekurangan apa yang mungkin dari hasil pemeriksaan kami akan siap menghadapi. Baik, terima kasih. Untuk LPPD ini, Bu, apakah sudah dilakukan self assessment? Di Januari kami sudah mulai melakukan asistensi. Jadi, sambil asistensi dari OPD, jadi setiap OPD datang membawa data dukungnya. Kalau untuk tim, itu langsung mereka memeriksa secara langsung dan data lengkap itu. Untuk harapan dari Ibu Kabak sendiri untuk LPPD nanti ini bagaimana? Iya, saya berharap ini tahun 2018 Alor ranking ke-13 untuk LPPD seluruh NTT. Saya berharap tahun ini mungkin bisa ada peningkatan karena tahun 2010 kita pernah sampai ranking 1, ranking 2. Luar biasa waktu itu. 2008-2009 saya pernah ada catatan, kok kenapa dulu bisa, kenapa sekarang tidak? Itu yang menjadi motivasi saya meskipun baru 7 bulan, bahwa setidaknya saya sampaikan teman-teman, saya baru, saya nol masih di tahap pemerintahan karena saya 12 tahun di BKD, tapi setidaknya harapan kita, LPPD kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Siap. Baik. Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian intern, Rutiana Laiskodat SSI APTMM selaku inspektur melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas tim dengan meminta informasi dan keterangan sejauh mana progres telah berjalan. Kita sekarang sedang berada di Kabupaten Alor untuk melakukan pemeriksaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Ibu Irban 1, kita sudah melakukan apa? Sudah di hari ketiga ini. Hari pertama kami datang, kami melapor diri ke Inspektorat Daerah Kabupaten Alor. Selanjutnya bersama-sama inspektur kami melapor diri ke pemerintah setempat. Setelah dari kantor daerah, kami kembali lagi ke Inspektorat untuk melakukan BAPKAS. BAPKAS dilakukan oleh Pak Pius sebagai ketua tim. Pak Pius, apa yang dikerjakan selama melakukan BAPKAS? Kita minta RC Bank, Mama, di Bendara Pengeluaran. Kemudian kita minta juga SPG fungsional untuk memastikan pengeluaran definitif. Kemudian kita juga memastikan di Brankas itu uang tunai itu sudah dikosongkan, sudah ditarik semua dari Brankas. Kemudian kita hitung, kemudian itu kita catat di lembar register kas. Dari situ nanti kita melakukan penelusuran jumlah total dari penerimaan berapa dari SP2D, kemudian dikurangi dengan pengeluaran, jumlah pengeluaran keseluruhan. Itu yang nanti kita lihat terakhir dari BKU, buku kas umum. Begitu ya. Ya, jadi untuk BAPKAS dilakukan Pak Pius, kemudian Pak Jeffrey melakukan apa untuk kegiatan di inspektorat ini? Sejak kami masuk itu Ibu, kami sudah langsung menyerahkan nota permintaan kami untuk data-data yang kami butuhkan sebagai dasar kami pemeriksaan. Mungkin secara garis besar itu ada empat hal besar yang kami butuhkan, yaitu masalah pelaksanaan kelembagaan, pelaksanaan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan barang. Di situ ada banyak dokumen yang kami mintakan. Dan puji Tuhan, teman-teman di sini cukup proaktif, Ibu. Mereka proaktif mengantar dokumen sehingga kami di sini kami bisa bekerja juga. Ya, jadi setelah
melakukan rekapan, kita juga pengecekan barang, seperti kalau barang kita ngecek barangnya Pasti sudah. nanti kami akan periksa itu barang-barang semua. Jadi dari ini saat kami masih mengumpulkan catatan semua, pasti kami akan periksa barang-barang. Ya, semoga kegiatan di Inspektorat Daerah Kabupaten Alor dapat berjalan dengan baik sehingga kinerjanya terlihat semakin hari semakin meningkat. Ya, bagus. Ibu Irban 1 sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana setiap kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau kita sebut LPPD. Ibu Irban bisa menyampaikan sampai di mana tahap di hari ketiga ini? 3 bulan setelah berakhirnya tahun 2019, pemerintah daerah wajib membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke pemerintah provinsi. Dalam hal ini, ke Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi NTT. Dari laporan tersebut, sekarang tim sedang melakukan input data ke dalam template yang dilakukan oleh Pak Pius sebagai ketua tim dan Pak Jeffrey sebagai anggota tim, dengan total indikator kinerja kunci atau IKK sebanyak 860. Pak Pius, setelah laporan tim Inspektorat Daerah Provinsi terima dari Biro Pemerintah Setda NTT, sekarang melakukan pengisian ke dalam template. Betul Ibu. Jadi mekanisme evaluasi kami itu yaitu LPPD hard copy ini Ibu. Kita angka-angkanya kita input di dalam template. Template itu given atau diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri Ibu. Ya. Kemudian setelah itu kita ke bagian pemerintahan Kabupaten Alor untuk melakukan evaluasi, verifikasi juga data-data dukung, dokumen pendukung kebenaran akan angka-angka yang sudah diinput di dalam LPPD. Baik Pak Pius, jadi tim melakukan review. Pak Jeffrey, bentuk reviewnya seperti apa yang harus dilakukan di Kabupaten Alor ini? Mungkin secara teknis saya dapat gambarkan begini Bu. Jadi dari template ini kurang lebih pada kolom pertama itu kami isi data-data berdasarkan yang dilaporkan dari teman-teman LPPD-nya kabupaten ke provinsi. Lalu kami input situ, kami periksa, kami mintakan dokumen-dokumennya. Apabila mereka lapor ada, kami lihat seperti apa. Misal contoh saya kasih gambaran dalam aspek pengambil kebijakan, ketentraman dan ketertiban, di situ ada diminta misalkan ada peraturan tentang ketertiban umum, peraturan tentang kependudukan, kebijakan penanganan bencana, peraturan tentang kebersihan. Nah, di sini dikatakan sudah ada dokumennya, sudah ada peraturannya. Nah, tugas kami di sini kami minta dokumennya. Mana dokumennya? Kita lihat, apabila ada kita isi di kolom sebelahnya sudah ada. Macam itu teknisnya. Oh baik. Jadi setelah tim melakukan review, tahap selanjutnya adalah dari Kementerian Dalam Negeri akan melakukan validasi. Betul, Ibu. Itu direncanakan kapan? Rencananya itu bulan September tahun 2020 ini. Jadi Pak Pius, validasi Jadi gini, dilakukan setelah itu validasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri itu menguji Bu, apakah benar hasil evaluasi kami ini terhadap LPPD Kabupaten Alor, apakah sudah benar, apakah sudah sesuai dengan pedoman LPPD. Kemudian nanti di ranking Ibu oleh Kementerian Dalam Negeri 22 kabupaten kota. Kemudian juga nanti untuk provinsi juga demikian. Itu juga akan dievaluasi, divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri dengan BPKP.
Jadi untuk memastikan dari Kementerian Dalam Negeri melakukan validasi dan dirankingkan Kabupaten Alor mendapat ranking berapa dari 22 kabupaten kota se-provinsi NTT. Betul sekali. Untuk provinsi berarti setelah dilakukan validasi LPPD dirankingkan ranking berapa Provinsi Nusa Tenggara Timur dari seluruh provinsi se-Indonesia. Tepat sekali. Semoga pemerintah Kabupaten Alor dan juga pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur semakin hari semakin baik dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan. Amin. Itu harapan kita. Kalau kita provinsi itu mengevaluasi tadi, makanya kita namanya EPPD, evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi kita evaluasi. Setelah pelaksanaan pemeriksaan selesai, pada tanggal 6 Agustus 2020, tim pemeriksa melalui pengendali teknis Amelia Penitela SEMM menyerahkan pokok-pokok hasil pemeriksaan atau P2HP kepada Inspektur Kabupaten Alor sebagai bahan referensi untuk melakukan perbaikan dan pembenahan sebelum terbit laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Yang pertama, terima kasih atas kebersamaan kami. Yang kedua, terima kasih juga atas koreksi yang dilakukan oleh Pak. Terima kasih. Selanjutnya tim didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Yerike Esos juga menemui Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Alor, Insinyur Dorsila Pulingkomang, untuk menyerahkan laporan hasil evaluasi LPPD Kabupaten Alor tahun 2019 sekaligus mohon diri atas selesainya waktu pelaksanaan tugas di Kabupaten Alor. Selamat siang.